Selamat pagi, Shalom. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 12. Bapak harap kalian tetap semangat dan tetap mengikuti dan tetap mendengarkan penjelasan Bapak sampai akhir. Karena di pertengahan penjelasan nanti akan Bapak berikan tugas yang harus kamu kerjakan dan dikumpulkan melalui WA ya. Dan sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita memuji Tuhan. Nanti selesai bernyanyi, kita akan berdoa. Nanti boleh diikuti pujiannya ya. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Oke, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas segala rahmat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, hari ini kami akan memulaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami bisa memahami dan mengerti akan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami memulai pembelajaran kami hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar demokrasi di Indonesia. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan bagaimana demokrasi menurut pandangan perjanjian lama sama perjanjian baru, dan bagaimana kita untuk mengaplikasikan demokrasi yang benar di tengah-tengah gereja, masyarakat, rumah, dan sekolah. Tentunya dalam sistem demokrasi ada 3 hal yang perlu kita ketahui, bahwa dalam berdemokrasi itu ada kebebasan, berdemokrasi itu ada keadilan, demokrasi itu ada musyawarah, dan dalam demokrasi itu harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Tidak ada sistem pembedaan antara A dan B. Hari ini kita akan belajar bagaimana demokrasi di Indonesia. Namun, kita terlebih dahulu membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang pertama dan ayat yang ke-7 sebagai pegangan dan pedoman ketika kita belajar pendidikan agama Kristen tentang demokrasi di Indonesia. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi,
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Semoga kita semua dapat melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Hari ini kita akan membahas dasar hukum demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah nilai-nilai demokrasi Pancasila. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Secara umum, kalian memperhatikan slide di sini. Pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Sumber hukum, falsafah Indonesia, dan dasar dari bangsa Indonesia. Karena apa? Karena Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia. Jadi kita bisa juga memahami bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber, yang berawal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat itu sendiri, yaitu Pancasila. Falsafah hidup bangsa Indonesia yang melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkedaulatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi nilai-nilai demokrasi yang harus kita mengerti dan harus kita pahami dalam kehidupan kita. Diambil sesuai dengan kelima sila Pancasila yang disusun dan dijabarkan sebagai pengamalan Pancasila dalam proses kehidupan kita. Nah, di dalam demokrasi Pancasila yang mengutamakan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama. Dalam iman kita Kristen, segala sesuatu harus dilaksanakan, segala sesuatu harus bersumber kepada takut akan Tuhan, permulaan takut akan Tuhan, sehingga bukan keinginan manusiawi kita yang mendominasi kehidupan kita, melainkan kehendak Allah dan ketaatan manusia kepada Allah saja. Sebagai pelaku-pelaku demokrasi. Makanya di dalam Amsal 1 ayat 7 tadi, takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan. Ini merupakan panduan bagi seseorang untuk hidup berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kalau kita sudah hidup takut akan Tuhan, artinya hidup takut akan Tuhan, menjauhi apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Menjauhi larangan-larangan yang tidak baik. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, tentunya perbuatan kita akan mencerminkan perbuatan yang baik. Akan membuat kehidupan kita banyak disenangi oleh orang lain. Karena apa? Karena perbuatan kita perbuatan yang baik.
pernah mencemarkan nama baik keluarga, tidak pernah membuat kasus dalam keluarga, dalam masyarakat. Karena apa? Karena kehidupan kita sudah menganut takut akan Tuhan. Jadikan itu menjadi gaya hidup kita. Orang-orang yang mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Pemahaman ini akan membatasi untuk hidup dan berperilaku yang tidak benar. Jika kita terus menerapkan gaya hidup takut akan Tuhan. Ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mandiri, yang bertanggung jawab, dan disegani oleh orang-orang di sekeliling kita. Demokrasi Pancasila akan melaksanakan kedaulatan penuh yang ada di tangan rakyat, tapi bukan kebebasan mutlak. Karena kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itulah sebabnya hukum dibuat untuk mempunyai landasan atau dasar sebagai hukum yang tidak dapat ditawar, yang tidak dapat diubah, yang tidak dapat diganggu gugat lagi karena sudah memiliki nilai yang tetap, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di dalam sila keempat itu sangat jelas tertulis, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan dan pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri adalah penyelenggaraan pemerintah. Undang-Undang Dasar tahun 1945 disusun berdasarkan Pancasila untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Untuk mengatur seluruh kegiatan-kegiatan rakyat Indonesia. Supaya tidak terjadi pelanggaran, supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Jadi kita berkaca, bercermin dari Pancasila. Ada 5 demokrasi Pancasila sesuai dengan sila yang terdapat di Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Sistem pemerintahan diselenggarakan dengan melibatkan aspek ketuhanan. Tidak terlepas dari ketuhanan. Karena apa? Segala sesuatunya harus kita mengutamakan Tuhan. Tidak serta-merta mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan organisasi kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan apa yang kita punya, tidak. Tetapi kita harus melibatkan Tuhan. Bung Karno sangat jelas pernah menyampaikan dalam autobiografinya, dia berkata demikian, bangsa Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan. Artinya adalah penyelenggaraan negara tidak sebatas diorientasikan pada pengabdian masyarakat saja, tetapi juga wujud pengabdian kepada Tuhan. Bangsa Indonesia didirikan untuk mengabdi kepada Tuhan, yang tidak serta-merta berorientasi kepada pengabdian masyarakat dan juga kepada kebutuhan masyarakat, tetapi juga mengabdi kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah sumber dari segalanya.
Untuk itulah kita di bangsa Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama, ajaran sesuai dengan iman kita, tanpa ada paksaan. Disinilah kita dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi toleransi. Karena dari awal terbentuknya bangsa Indonesia tidak terlepas dari persatuan, tidak mengedepankan perbedaan, tidak mengutamakan perbedaan, tapi persatuan. Yang kedua, demokrasi yang berperi kemanusiaan. Sistem demokrasi diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip sosial humanis. Artinya adalah pelaksanaan demokrasi ditujukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kemanusiaan. Gotong royong, kerja bakti, saling membangun, saling membantu, saling melayani. Dengan demikian, demokrasi digunakan untuk melayani manusia dan kemanusiaan, bukan sebaliknya. Bukan mengorbankan manusia demi tercapainya demokrasi, tidak. Demokrasi yang berperi kemanusiaan menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek. Karena ini merupakan sebagai perumusan sekaligus tujuan dari mewujudkan demokrasi Indonesia. Yang ketiga, demokrasi yang menyatukan Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika bangsa Indonesia bersatu, ketika pahlawan-pahlawan Indonesia bersatu, apa yang kita terima? Kita menikmati kemerdekaan, kita menikmati kebebasan dari tangan orang-orang penjajah. Makanya sistem demokrasi diterapkan untuk menyelenggarakan persatuan Indonesia, untuk melanggengkan persatuan Indonesia. Karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari segi agama, bahasa, budaya, dan suku. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak provinsi. 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari setiap pulau tentunya ada suku-suku yang mendiaminya. Tetapi di sini kita diikat, di sini kita disatukan, di sini kita melanggengkan persatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda, tetapi kita memiliki satu tujuan, adalah Indonesia adil, damai, dan makmur. Demokrasi ini mengakomodasi kemajemukan tersebut dengan mengakui adanya perbedaan. Tidak terlepas dari adanya perbedaan. Kemajemukan dilindungi sebagai kekuatan konstitusional. Demokrasi yang menyatukan adalah demokrasi yang berdiri di atas kemajemukan dan menjadi sebuah kesatuan. Demokrasi yang menyatukan adalah demokrasi yang berdiri di atas kemajemukan menjadi sebuah kesatuan. Ini yang tadi Bapak sebutkan. Kita 17.000 pulau yang mendiami berbeda suku, budaya, dan lain sebagainya. Kita berbeda-beda secara adat, istiadat, agama, dan lain sebagainya. Tetapi apa? Kita menjadi satu karena tujuan kita satu, bukan tujuan kita berbeda. Tujuan kita satu, menjadikan Indonesia adil, makmur, dan damai. Yang keempat, demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyaratan perwakilan. Sistem demokrasi diterapkan berlandaskan musyawarah mufakat. Sila keempat ini berhentikan pada musyawarah mufakat. Karena demokrasi Indonesia memiliki ciri khas musyawarah, yang artinya apa? Keputusan diambil secara kekeluargaan
dengan mengedepankan dialog dan diskusi. Tidak keinginan perseorangan, tidak keinginan kelompok, tidak keinginan golongan, tetapi ada diskusi, ada dialog yang dibuat secara kekeluargaan dengan bersama-sama untuk menemukan titik tengah, untuk menemukan tujuan bersama atau benang merahnya. Makanya di sini mengedepankan dialog dan diskusi, mufakat. Jadi hasil dari musyawarah dan mufakat itulah yang menjadi keputusan bersama yang harus diterima semuanya. Karena itu adalah sudah keputusan bersama. Meskipun keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan kita secara personal. Tetapi itulah yang akan menjadi keputusan kita bersama ketika sudah banyak orang menyetujuinya. Jika terjadi benturan kepentingan, resolusi konflik diselesaikan dengan tanpa adanya kekerasan, dengan melibatkan adanya perseteruan antar kelompok, dengan adanya penganiayaan. Tetapi kita bisa kembali memusyawarahkannya, mufakat bersama kembali secara kekeluargaan. Yang kelima, demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem demokrasi diterapkan dengan cita-cita menciptakan keadilan sosial. Ini yang kelima, cita-citanya adalah untuk menciptakan keadilan sosial tanpa memandang suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Karena keadilan sosial dapat dibayangkan dengan tidak adanya atau mungkin sedikitnya kesenjangan sosial antar kelas. Penyelenggaraan demokrasi yang berkeadilan sosial artinya keberpihakan untuk mengangkat derajat kelas yang lemah agar mampu naik kelas, sehingga tidak adanya kesenjangan yang menurun. Pada prinsipnya juga tidak ada kelompok sosial atau golongan tertentu yang diistimewakan atau yang dikhususkan oleh kebijakan penyelenggaraan negara. Jadi semuanya itu sama, tidak ada perbedaan. Inilah 5 sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan sila yang terdapat di Pancasila. Inilah yang harus kita pahami. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bernegara, di gereja, sekolah, masyarakat, dan di keluarga. Nah, di dalam demokrasi Pancasila, kita memiliki 2 asas yang sangat penting untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah asas kerakyatan, yang kedua asas musyawarah. Apa itu asas kerakyatan? Asas kerakyatan adalah asas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya nasib dan memiliki cita-cita yang sama. Bahwa semuanya memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, asas musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu asas yang berdasarkan pada perhatian dan sikap menghargai, sikap menghormati aspirasi dari berbagai kelompok, sikap saling menghargai terhadap pendapat-pendapat orang lain ketika ada forum. Inilah yang menjadi jalan
untuk mendapatkan sebuah tujuan dan hasil ketika ada forum bersama. Didorong dengan kasih sayang dan pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. Kedua asas inilah yang perlu diperhatikan untuk menjalankan demokrasi Pancasila. Nah, kita melihat demokrasi Pancasila dengan Alkitabiah sesuai dengan isi dari Pancasila. Yang pertama adalah yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan Yesus sendiri kembali menegaskan di dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan itu Esa. Yang kedua, perintah untuk menegakkan dan mengejar keadilan ini juga ditegaskan oleh Tuhan dalam Yesaya 56 ayat 1 dan Ulangan 16 ayat 26. Yang ketiga, Roma pasal 14 ayat 19 meminta kita supaya mendatangkan damai sejahtera, dan di dalam Korintus 1 ayat 10 menasehati kita untuk tetap bersatu. Yang keempat, Salomo berhikmat dan kebijaksanaan, 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 27. Dan Alkitab menjelaskan kita harus meminta hikmat kepada Allah. Itu di Yakobus 1 ayat 5. Yang kelima, dalam Mazmur 82 ayat 3 mengatakan untuk memberikan keadilan bagi orang yang lemah, serta membela hak orang yang sengsara dan kekurangan. Inilah demokrasi demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Alkitabiah. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Ini merupakan gambaran demokrasi Pancasila yang terdapat di dalam Alkitab. Jadi Bapak berharap kepada kita semua, kepada kalian semua, untuk tetap mengetahui bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yang memiliki musyawarah dan mufakat bersama. Yang ketiga, mempersatukan kita tanpa adanya perbedaan. Inilah yang akan kita wujudkan untuk menciptakan bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan damai. Demikian yang bisa Bapak jelaskan. Minggu depan kita akan kembali dengan materi pembelajaran nilai-nilai demokrasi yang harus kita terapkan. Minggu depan kita belajar nilai-nilai dalam demokrasi. Untuk itu Bapak harap kalian membaca buku di bab 3 supaya minggu depan Bapak bertanya kalian bisa jawab. Dan yang kedua, jika ada yang mau bertanya boleh langsung di WA ke Bapak. Yang ketiga, tolong dikerjakan ya. Tolong dikerjakan. Ini Bapak berikan kalian mengerjakan proyek ya. Kalian mengerjakan proyek ya. Di halaman 10, di situ ada kegiatan pembelajaran project basic learning dengan metode mendemonstrasikan. Nama proyeknya adalah musyawarah untuk mufakat. Itu dikerjakan, dibuat dalam bentuk portofolio dan dikumpulkan tepat waktu hari besok. Jadi untuk itu Bapak harap kalian harus mengerjakannya. Dan tolong untuk mengisi absen dan sertakan foto. Untuk itu Bapak pamit undur diri dan tetap jaga kesehatan. Kalau pergi ingat mematuhi protokol kesehatan. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kembali kami mengucap syukur bahwa hari ini kami sudah selesai untuk belajar pendidikan agama Kristen. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.